orang yang punya sikap, prinsip seperti itu, prinsip bahwasanya dia sudah aman dari murka Allah, karena sudah dapat bimbingan ataupun benteng dari Syekh Ahmad Tijani umpamanya. Kalau dia tetap seperti itu, tidak berubah, tidak bertobat, maka itu tanda bahwasanya dia akan mati kafir. Nauzubillah, tanda dia akan mati dalam keadaan kafir. Kalau sampai dia merasa aman dari murka Allah, ketika maksiat dia merasa aman, tidak ada merasa penyesalan, tidak ada merasa berdosa. Ini bahaya, ini tanda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabakh nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qudbil maqtum Abil Abbas Ahmad Muhammad Tijani rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral asatidz rahimakumullah, faya ma'asyiral akhwan wal akhwat rahimakumullah, para asatidz, para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam Sabtu, setelah kita berzikir bersama, wazifah hailalah, kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Sabtu untuk bersilaturahmi, melanjutkan silaturahmi kita dengan bermudzakarah, saling mengingatkan, saling menasihati dalam rangka memantapkan hati kita pada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dalam rangka berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik, dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ridho guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita diberkahi, keluarga kita, anak istri kita, rezeki kita, dan semua apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, akhwat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita masih seputar peringatan untuk murid shadiq, peringatan untuk murid yang shadiq. 4 syarat berbahaya, berbahaya yang harus dihindari oleh seorang murid yang shadiq jika tidak ingin tariqahnya terputus dan madad guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an terputus darinya. Ini peringatan bagi kita semua supaya kita berhati-hati dan selalu waspada. Kemarin syarat yang pertama yaitu tidak menentang Syekh, tidak menentang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian sekarang masuki syarat sanian. Yang kedua, adamul amni min makrillah, tidak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua, tidak merasa aman dari murka Allah. Apa yang dimaksud dengan makar di sini? Apa yang dimaksud dengan merasa aman dari makar Allah, murka Allah?
Wa ma'nal amni min makrillahi ta'ala ayyatrahal muridu nafsahu fil ma'asi. Arti dari merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang murid mencampakkan dirinya, menjerumuskan dirinya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittikalan ala ma sami'ahu minal fadlil azim alladhi yanaluhu akhadhu hadal wirdi asyarifi wala yakhafu minallahi ta'ala. Nah, ini makna merasa aman dari murka Allah adalah seorang murid mencampakkan dirinya, menjerumuskan dirinya dalam maksiat dengan bersandar pada apa yang telah ia dengar dari keutamaan yang besar, jaminan yang akan diperoleh seorang yang mengambil wirid yang mulia, wirid Rasulullah, wirid Tijani, kemudian dia tidak takut kepada Allah SWT. Nah, dia dengan mengambil wirid, dengan berbaiat dalam thariqah, dia merasa aman dari murka Allah SWT, sehingga dia mencampakkan dirinya dalam maksiat, merasa bahwasanya dia sudah ada jaminan dari Syekh. Nah, melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak takut kepada Allah SWT. Nah, ini yang disebut dengan merasa aman dari murka Allah. Ini yang sering diingatkan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu senantiasa beliau dalam wasiatnya mengingatkan wiridnya dalam para muridnya dalam beberapa kesempatan senantiasa la talbasu hullatal aman min makrihi. Jangan sampai kalian merasa aman dari murka Allah SWT. Terus diingatkan oleh beliau, Nah, apalagi setiap kali beliau menyampaikan keutamaan thariqah, jaminan-jaminan yang akan diperoleh oleh murid thariqah. Nah, setelah itu beliau sematkan di akhirnya, jangan merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita jadikan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling hebat ibadahnya dari Rasulullah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, beliau dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa sholat tahajud, sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Nah, dalam rangka, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamin, tapi masih merasa takut kepada Allah SWT dan ingin mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Ketika ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau sudah dijamin oleh Allah SWT? Nah, kenapa engkau sampai melakukan seperti ini sampai bengkak-bengkak kaki ibadah salat malam?" Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah telah berikan aku nikmat yang luar biasa. Allah muliakan aku. Allah berikan berbagai macam keutamaan. Nah, kenapa aku tidak boleh bersyukur? Nah, itu bentuk syukurnya. Maka kita juga begitu, dijadikan oleh Allah SWT umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah bimbing kita dijadikan lagi murid dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Maka sudah sewajibnya kita untuk bersyukur. Nah, bagaimana syukur kita? Kita tingkatkan ibadah kita. Nah, itu bentuk syukur kita tingkatkan ibadah kita. Kita perbanyak salawat kita. Kita perbanyak amal ibadah sunnah kita. Nah, itu cara kita bersyukur. Bukan merasa aman, sudah masuk Tijani, aman. Ada jaminan ini, jaminan itu, sehingga bermaksiat. Ini namanya merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, Wali ahammiyati hadha syarati kana sayyiduna radhiyallahu an katsiran ma yu'akkidu 'alaiha. Karena sangat pentingnya syarat ini, syarat tidak merasa aman. Makanya beliau sebutkan ini Syekh Khalid Asy-Syarqi menyebut ini syarat bahaya nih. 4 syarat bahaya. Kalau sampai dilanggar, maka akan menyebabkan si murid itu celaka dan terputus. Maka karena pentingnya syarat ini, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an kasiran mu'ayyuka, seringkali beliau memperkuat, menyebutkan, mengulang-ulang, menguatkan syarat ini kepada muridnya dalam wasiat-wasiatnya. Dalam majelis-majelis yang beliau sampaikan kepada para muridnya. Wa yunabbihu ashabahu alaihi, dan beliau mengingatkan para ashabnya, para muridnya atas syarat ini. Syarat
tidak merasa aman dari murka Allah. Wa khususan idza dzakara lahum ma tafaddala bihillah, ma tafaddala bihillahu ta'ala alaihim, wa khassahum bihi minal khususiyat al-izam wal mazaya al-jisam ala sabilit tabsyir lahum wa tahaddus bin ni'am allati an'ama Allah ta'ala biha alaihim. Terutama ketika beliau menyebutkan kepada para muridnya, di hadapan para muridnya, di hadapan para ashabnya, beliau sampaikan apa yang Allah telah berikan keutamaan kepada beliau dan kepada para ashabnya, dan beliau apa yang telah Allah khususkan, istimewakan kepada para ashabnya dari keutamaan, dari keistimewaan yang besar, dan kekhususan yang tinggi, ala sabil dalam bentuk kabar gembira untuk para ashabnya, para muridnya, sebagai kabar gembira, dan untuk lebih memotivasi. Tujuan beliau menyampaikan keutamaan, menyampaikan pahala, menyampaikan kedudukan yang akan diperoleh muridnya, itu untuk motivasi. Karena naluri manusia itu seperti itu. Apalagi orang-orang yang baru mulai tagarub kepada Allah, itu harus ada iming-iming, harus ada begini-begini. Itu memang naluri manusia seperti itu. Sifatnya manusia itu kalau tidak ada imbalan, tidak mau ibadah. Makanya Allah, jangan heran kalau Allah dalam beberapa firman-Nya, Allah sendiri mengiming-imingi surga. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ini Allah sendiri. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhan kalian dan memperoleh surga. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Itu Allah. Memang manusia sifatnya seperti itu. Dia harus ditarik dulu. Oh, fadilahnya ini, keutamaannya ini. Kalau tidak ada itu, tidak ada daya tariknya, tidak mau. Nanti kalau sudah istiqomah, terus jalan proses, akan hilang dengan sendirinya itu. Jadi hilang keinginan untuk pahala, keinginan kan hilang dengan sendirinya, akan menjadi ikhlas, benar-benar ikhlas yang murni, hanya untuk Allah, lillah, billah. Tapi butuh proses. Bukan langsung masuk thariqah langsung jadi ikhlas murni. Nah, butuh proses perjalanannya itu. Manusia seperti itu, pelan, selangkah demi selangkah. Allah Maha bisa untuk menjadikan hamba langsung jadi mukhlis, jadi wali, bisa Allah. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki hambanya itu harus berusaha, harus mujahadah dulu, harus ngaji, harus zikir, harus luangkan waktu. Begitu caranya kita. Jadi butuh proses. Jadi terutama ketika beliau menyebutkan keutamaan, keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau dan para ashabnya, dalam rangka untuk tahaddus bin ni'am, menceritakan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada para ashabnya. Bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri beliau dan menyombongkan para muridnya yang mendapat kedudukan ini sebagainya, tidak. Tapi untuk tahaddusan bin ni'am, menceritakan nikmat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakan. Ceritakan itu bentuk syukur kita. Kalau kita dapat nikmat, ceritakan. Kepada bukan berarti untuk berbangga-banggaan. Istilahnya kita bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang orang dapat nikmat, para ulama kita mengajarkan kalau lagi dapat nikmat seperti nikmat dikarunia anak, ngundang orang, manggil. Ini bercerita, saya baru dapat anak. Ini bersedekah, ngundang orang. Bukan berarti membangga-banggakan, enggak. Ataupun terkadang ada yang beli motor baru, ngundang tetangganya, sedekah. Tahaddusan bi ni'mah, dalam rangka menceritakan, bukan untuk berbangga-bangga. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an menyebutkan keutamaan muridnya, keutamaan orang yang masuk mengambil wirid thariqahnya, itu dalam rangka tahaddusan bi ni'mah. Nikmat yang Allah diberikan kepada beliau dan muridnya, beliau ceritakan untuk tahaddusan bin ni'mah. Dan tahaddusan bin ni'mah, kama galal ulama, ittafaqal ulama anna tahaddus bin ni'am syukrun lillah.
Para ulama menyepakati bahwasanya menceritakan nikmat itu adalah bentuk syukur namanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah dan Allah senang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan dimanfaatkan nikmat tersebut dimanfaatkan. Senang Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan nikmatnya. Fa innahu radhiyallahu anhu yuqayyidu dzalika bi syarti adamil aman min maqila. Maka karena sesungguhnya guru kita Syekh Ahmad Tijani memberikan takyid setelah beliau menyampaikan keistimewaan, keutamaan para muridnya, orang yang mengambil wiridnya. Beliau takyid, beliau ikat di akhirnya dengan syarat tidak merasa aman dari murka Allah. Artinya para muridnya akan mendapat keutamaan keistimewaan itu, tapi dengan syarat tidak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap merasa takut ketika melakukan kesalahan, tetap merasa jangan-jangan ini Allah Subhanahu wa taala akan mencabut apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetap merasa takut kepada Allah karena kita tidak tahu. Akhir hayat kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berapa banyak yang cerita yang kita dengar orang yang ibadahnya Masya Allah, tetapi justru matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mungkin bapak-bapak, akhwat kan sering mendengar cerita Bal'am Ba'urah, muridnya Nabi Musa, hafal kitab Taurat, ibadahnya hebat. Saking hebatnya ibadahnya sampai Allah beri dia Ismul A'zam. Ismul A'zam itu sekali doa langsung mustajab. Langsung mustajab. Subhanallah, karena memang takdirnya dalam catatan Allah minasyaqawah. Justru di akhir hayatnya mendoakan jelek untuk Nabi Musa dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah karena mendoakan Nabi. Karena dipengaruhi oleh harta benda dunia, akhirnya oleh raja, akhirnya dia mendoakan jelek untuk Nabi Musa. Itu dalam cerita, sehingga mati. Ini orang yang ibadahnya luar biasa hebat ini. Taurat hafal, kemudian sampai memperoleh Ismul A'zam itu bukan orang sembarang itu. Setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang bermaksiat kepada Allah SWT, tapi justru bahkan tidak bermaksiat, akhir hayatnya masuk mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini yang tidak kita inginkan ini. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ini yang harus kita waspadai, jangan sampai akhir hayat kita seperti itu. Dan tidak sedikit juga orang yang awalnya diawali dengan berbagai macam maksiat. Seperti salah seorang ulama besar, wali besar, Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar ini bukan istilahnya orang sembarang, kepala perampok. Bukan maksiat apapun sudah, yang namanya kepala perampok kan sudah semua maksiat dilakukan. Ya, minum, ya, bunuh orang, ya. Pokoknya semua maksiat habis sudah, tidak ada yang lepas dari beliau ini. Tapi subhanallah, ketika beliau bertobat, langsung jadi wali besar. Asalnya kepala perampok nih, bisa jadi wali besar karena tobatnya itu dan sampai sekarang namanya harum. Itu Syekh Malik bin Dinar. Jadi kalau Allah ingin merubah seorang itu, bagaimanapun dosa besar, banyak dan besar dosanya, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap Allah bisa rubah menjadi orang yang hebat. Maka kita jangan sampai keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang diberi oleh Allah SWT kekuatan untuk berbuat taat, maka jangan sampai kita merasa bangga diri dan merasa aman dari murka Allah. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Harus kita tetap merasa bahwasanya kita bisa seperti ini adalah anugerah dari Allah SWT. Minnah. Kalau tidak karena pemberian Allah, kita tidak bisa duduk seperti ini. Kita tidak bisa baca wazifah, baca helalah kalau tidak karena taufik dan pemberian dari Allah SWT. Itu yang harus kita rasakan terus dalam hati kita. Itu yang harus kita rasakan. Segala gerak-gerik kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika qauluhu radhiyallahu anhu, di antara itu peringatan guru kita Syekh Ahmad Tijani dalam wasiatnya, ya
yang disebutkan dalam kitab Jawahir Ma'ani, ya, yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim, salah seorang khalifahnya. Beliau mengatakan, qala Syekhna radhiyallahu an, wa iyyakum wal iyadu billah min libasi hullatil aman min makrillah fi muqarafatiz dzunub. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari merasa aman dari murka Allah dalam melakukan dosa-dosa. Jangan sampai kamu maksiat melakukan dosa dan merasa aman karena engkau sudah Tijani umpamanya, sudah ngambil wirid Syekh Tijani dan menjadi murid Syekh Tijani, jangan sampai merasa aman dari murka Allah sehingga engkau maksiat. Ini diingatkan oleh Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Bi'tiqadil 'abdi annahu amnun, annahu amina min mu'akhadatillah lahu bidali'a, dengan keyakinan seorang hamba berkeyakinan bahwasanya dia telah aman dari siksa Allah SWT dalam melakukan maksiat tersebut. Merasa aman dia karena merasa sudah mendapat jamin dari Syekh Ahmad Tijani, umpamanya. Fa inna man waqafa hadzal mawqifa baina yadil haqqi ta'ala wa dama alaih fa huwa dalilun ala annahu yamutu kafiran wal iyadu billah. Karena orang yang melakukan hal seperti ini, orang yang punya sikap, prinsip seperti itu, prinsip bahwasanya dia sudah aman dari murka Allah, karena sudah dapat bimbingan ataupun benteng dari Syekh Ahmad Tijani umpamanya. Kalau dia tetap seperti itu, tidak berubah, tidak bertobat, maka itu tanda bahwasanya dia akan mati kafir. Nauzubillah, tanda dia akan mati dalam keadaan kafir. Kalau sampai dia merasa aman dari murka Allah, ketika maksiat dia merasa aman, tidak ada merasa penyesalan, tidak ada merasa berdosa. Ini bahaya. Ini tanda-tanda ini. Tanda kata Syekh Ahmad Tijani bahwasanya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati kafir. Ini disebutkan kitab Jawahir Ma'ani. Wa qala radhiyallahu anhu, dan guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu juga mengatakan dalam salah satu makalahnya yang disebutkan juga dalam kitab Risalatul Fadl wal Imtinan, Risalatul Fadl wal Imtinan yang ditulis oleh muridnya juga Syekh Ali Harazim, wa iyyakum wa libasu hullatil aman. Ini masih seputar peringatan beliau dari merasa aman, ya. Wa iyyakum wa libasu hullatil aman min makrillah fil dzunub fa innaha ainul halak. Hati-hati kalian dari merasa aman, dari murka Allah. Karena merasa aman dari murka Allah adalah hakikat kebinasaan. Itu ainul halak, hakikat kebinasaan. Itu merasa aman dari murka Allah adalah hakikat kebinasaan. Wa qala radhiyallahu an, dan beliau juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu juga mengatakan dalam kitabnya Risal Fadl wal Imtinan, abshiru anna kullaman kana fi mahabbatina ila an mata 'alaiha yub'atu minal aminin ala ayyi halatin kan ma lam yalbas hullatal aman min makriya. Ini kabar gembira dari guru Syekh Ahmad Tijani. Bergembiralah kata beliau bahwa setiap orang yang berada dalam mencintai kami, setiap orang yang mencintai kami, mencintai Syekh Ahmad Tijani sampai dia mati dalam keadaan cinta kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, maka dia akan dibangkitkan dari golongan orang-orang yang aman. Apapun keadaannya, dia akan dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang aman. Dengan syarat selama dia tidak merasa aman dari murka Allah. Ada syaratnya di belakangnya ini. Orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan terus berada dalam mahabbah kepada Syekh Ahmad Tijani sampai dia mati dalam keadaan mahabbah pada Syekh Ahmad Tijani, maka dia akan dibangkitkan dari golongan orang-orang yang aman, tapi dengan syarat tadi tidak merasa aman dari murka Allah, ya. Wa qala radhiyallahu an, dan Syekh Ahmad Tijani juga dalam makalah lain beliau mengatakan, wa aqulu lil ikhwan anna man akhadha wirdana wa sami'a ma fihi min dukhulil jannah bila hisab wala iqab wa annahu la tadurruhu ma'siyah anna man sami'a dzalika wa tara nafsuhu fi ma'asil laila li ajli ma sami'a wa takhadha dzalika hibalatan ila al-aman min uqubatillah fi ma'asi
albasallahu qalbahu bughdana hatta yasubbana. Ini peringatan dari guru Syekh Ahmad Tijani. Aku katakan kepada para ikhwan, semua para ikhwan di mana saja berada, bahwa orang yang telah mengambil wirid kami, artinya wirid Tijani, sudah baiat thariqah Tijaniyah, lalu dia mendengar apa yang ada dari jaminan-jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, dan bahwasanya maksiat tidak akan membahayakannya, bahwa dia mendengar hal itu, kemudian dia mencampakkan dirinya dalam maksiat kepada Allah karena apa yang berdasarkan apa yang dia dengar, bahwasanya dia sudah ada jaminan masuk surga tanpa hisab, aman, lalu dia bermaksiat dengan bersandarkan apa yang dia telah dengar itu, merasa aman dari muka Allah, dan dia jadikan apa yang dia dengar, jaminan tadi sebagai aman dari siksa Allah SWT dalam maksiatnya itu, maka Allah akan jadikan hatinya membenci kami. Allah akan jadikan hatinya membenci kami, sampai-sampai dia akan mencela kami, mencela kami. Faiza sabbana amatallah kama. Apabila dia mencela kami, mencela Syekh, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini orang yang mengambil wirid thariqah Tijaniyah, kemudian dia merasa aman, langsung mendengar jaminan ini, jaminan itu, dia merasa aman, lalu maksiat kepada Allah SWT, merasa tidak berdosa, maka orang seperti itu akan dijadikan, dan tetap seperti itu dia akan dijadikan oleh Allah hatinya benci kepada Syekh Ahmad Tijani, lalu mencela Syekh Ahmad Tijani, dan dia akan dimatikan dalam keadaan kafir. Fahdharu min ma'asillah wa min uqubatihi. Maka berwaspadalah kalian semua, kata Syekh Ahmad Tijani dalam wasiatnya, dari maksiat kepada Allah dan dari siksaan Allah. Waspada, takut dari maksiat, dari berbuat maksiat. Wa man qadallahu alaihi bidzanbin minkum, dan barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bermaksiat di antara kalian, wal abad ghairu ma'sum, dan hamba tidak masum. Hamba itu tidak masum. Kita ini, apalagi kita orang awam ini, tidak masum, istilahnya tidak bisa kita menghindar dari kesalahan. Banyak kesalahan kita. Barang siapa yang kata Syekh Ahmad Tijani terjerumus dalam sebuah maksiat, fala yaqrubannahu illa wa huwa bakil qalbi khaifan min uqubatillah wassalam. Maka apa nasihat Syekh Ahmad Tijani ketika kita terjerumus dalam maksiat? Maka hendaklah dia tidak mendekat pada maksiat itu kecuali hatinya menangis. Hatinya menangis, merasa berdosa, merasa menyesal karena telah melakukan maksiat. Kita kan manusia, terkadang kita melakukan ini, kita lalai, kita lupa. Ketika kita maksiat, maka ingat kita kepada Allah, bertobat kita, istighfar kita kepada Allah, dan hati kita merasa menyesal, menangis karena melakukan maksiat itu. Itu tidak akan insya Allah akan diampunkan oleh Allah. Itu tidak merasa, bukan berarti merasa aman dari murka Allah namanya. Yang merasa aman murka Allah ketika dia maksiat biasa-biasa saja, tidak merasa menyesal, hatinya biasa saja, karena sudah dapat jaminan tadi, wah aman, tidak apa-apa maksiat, sudah ada jaminan. Ini yang bahaya ini. Wassalam. Ini sampai wassalam. Karena selesai nasihat beliau Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahir Ma'ani. Beliau menasihati muridnya jangan sampai merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu an, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ma dzakartu lakum fi hadhihi tariq haqqun waqi'un in salimna min makrillah. Beliau menyatakan semua yang telah kusebutkan pada kalian semua dalam thariqah ini, keutamaan, keistimewaan, itu benar dan pasti terjadi, kata beliau, kata Syekh Ahmad Tijani. Tetapi in salim, jika kita selamat dari merasa aman dari murka Allah, itu akan terwujud semuanya apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Tijani, maka murid Tijani pasti akan dapat, pasti akan memperolehnya. Tetapi tadi syaratnya tidak merasa aman dari murka Allah itu. Para Rasul alaihimus salatu wassalam ala jalalati qadrihim wa ului mansibihim ma amanu makrallah
Afala ya'man makrallah ilal qaumul khasirun. Beliau memberikan gambaran para rasul. Siapa yang tidak kenal para rasul? Mereka dengan kedudukan mereka yang tinggi, martabat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tingginya martabat kedudukan mereka, mereka tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau melakukan satu kesalahan, yang kesalahan itu bukan disengaja, kelalaian, dan itu tidak dosa. Tetapi bagi beliau Nabi Adam itu kesalahan besar masa, sehingga beliau bertahun-tahun bertobat kepada Allah SWT. Bertahun-tahun bertobat kepada Allah SWT, menangis membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal bertahun-tahun bertobat, sampai diberi taubat ketika beliau sampai di kota Mekah baru diberi taubat. Makanya di antara makalahnya dalam Nasul Ibad itu, Nabi Adam itu mengatakan bahwasanya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu 4 kemuliaan, karomah yang tidak diberikan kepadaku. Di antaranya aku ketika maksiat ketika aku bertobat tidak langsung diberi tobat oleh Allah. Bertahun-tahun ketika sampai di Mekah baru diberi tobat. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika maksiat, setelah maksiat dia bertobat, langsung diberi tobat. Di mana saja, tidak harus ke Mekah. Di mana saja dia akan bertobat, diterima tobatnya oleh Allah SWT. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dan juga keistimewaan kedua, aku ketika maksiat berada di surga. Ketika aku melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad bermaksiat di luar surga, tapi ketika dia bertobat, dimasukkan ke surga. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Sayyidina Adam alaihissalam. Thumma waqad bayyana fala ya'man makrallah ilal qaumul khasirun. Lanjutannya tadi guru kita Syekh Matijan mengatakan tidak akan merasa aman dari murka Allah kecuali kaum yang rugi. Orang-orang yang rugi yang akan merasa aman dari murka Allah. Juga disebutkan dalam kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah oleh Syekh Thayyib As-Sufyani. Waqad bayyana Sayyiduna radhiyallahu an hakikatal biqaulihi. Guru kita Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani telah menjelaskan hakikat makna makar. Makar itu apa? Makrullah. Hakikatul biqaulihi, hakikatul makri huwa izharun ni'mati 'alal 'abdi. Izharun ni'mati 'alal 'abdi wa bastuha lahu. Tsumma yudarijuhu ila ghayatil halaki fi tilkan ni'mah. Jadi hakikat makar murka Allah itu menampakkan nikmat kepada seorang hamba. Allah perluas nikmat tersebut dan Allah berikan terus istidrat namanya. Allah beri istidrat terus dia sehingga dia lalai dengan nikmat tersebut, lupa dia kepada yang memberikan nikmat sampai pada puncak kebinasaan. Dia binasa dengan nikmat tersebut, tidak sadar dia. Itu namanya makar itu. Dia diberi nikmat oleh Allah SWT, terus diberikan nikmat, diulur dengan nikmat, sampai dia itu lalai dengan nikmat tersebut dan dibinasakan oleh Allah. Itulah hakikat makar, sehingga dia tidak ingat kepada zat yang beri nikmat. Yaqul subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari' lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami berikan kepada mereka harta, benda, anak, dan kami percepat bagi mereka kebaikan tanpa mereka rasakan. Kami percepat dia merasa bahwasanya Allah menyayanginya, tapi justru karena Allah berikan dia nikmat, tapi untuk menghancurkannya. Kita lihat orang-orang kafir bergelimang nikmat, uang miliaran, mobil gonta-ganti, rumah di mana-mana, terus diberikan oleh Allah SWT sampai mereka puas. Sampai sudah habis nikmat dunia ini, tidak ada lagi, akhirnya bunuh diri. Karena sudah puas gitu mau melakukan apa saja semuanya sudah dicoba semua, tinggal mati saja, akhirnya bunuh diri sudah habis sudah. Di situ
Allah beri istidrak. Karena memang manusia tidak akan pernah puas itu. Itu sudah sabda dari Nabi sudah. Manusia itu tidak akan pernah puas. Makanya kita itu diajarkan oleh Rasulullah, Nabi kita untuk bersifat qanaah. Karena memang sifatnya manusia itu tidak akan puas. Sampai tanah masuk ke mulutnya baru dia puas. Artinya mati. Kalau sudah sumpel tanah masuk kubur, baru dia puas sudah itu. Seandainya dunia dan seisinya ditambah lagi planet, tambah lagi matahari, bulan milik dia, masih saja mencari yang memiliki segalanya. Begitu sifatnya manusiawi itu, tidak akan pernah puas. Maka harus kita redam dengan qanaah, dengan qanaah, syukur. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kita jadikan Nabi kita sebagai suri toladan. Bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sudah cukup. Sehingga insya Allah kalau kita dicoba oleh Allah SWT, ingat kepada Rasulullah. Kehidupan Rasulullah lebih sulit dari apa yang kita alami. Ini kadang baru dicoba macet sedikit rezekinya, sudah ya Allah, ini apa? Nah, kita kadang-kadang seperti itu. Dicoba begini, dicoba sakit, dicoba rezekinya seret dikit, uangnya hanya ditunda saja oleh Allah SWT. Dia sudah ribut dia. Nah, sudah ribut sana sini dan sebagainya. Nah, gitulah kita sifatnya kita ini. Nah, makanya perlulah kita secara bertahap untuk merubah diri kita. Wasifatul abdi ayyakuna daiman khaifan min rabbih la ya'man ala nafsihi bihala. Sifatnya seorang hamba yang benar-benar hamba, hamba hendaklah dia selalu takut kepada Tuhannya, dan tidak merasa aman atas dirinya dalam keadaan apapun. Dia sama sekali tidak merasa aman atas dirinya, tidak merasa dirinya sudah selamat. Tidak, masih senantiasa takut. Itu namanya hamba. Hamba merasa takut, barangkali nanti saya matinya begini, tetap takut. Tetapi jangan sampai putus asa. Jadi al-khauf war raja itu harus seimbang ini. Tetap berharap, tapi tetap juga harus ada rasa takutnya. Kalau hanya takut saja, tidak ada harapan, nanti bisa putus asa dari rahmat Allah. Kayak iblis jadinya itu. Iblis kan sudah ketika dilaknat oleh Allah, akhirnya putus asa. Allah tidak mungkin mengampunkan saya. Sudah tidak diampun-ampunkan oleh Allah SWT. Karena sudah tidak ada harapan. Jadi kita kalau berharap saja tidak ada rasa takut, bahaya. Itu akan merasa aman dari murka Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin maksiat dikit masa disiksa. Ini kan merasa aman nih, meremehkan dosa ini. Merasa aman dari ini yang bahaya ini. Yang bahaya itu bukan melakukan dosanya, tapi meremehkannya itu yang bahaya itu. Itu yang meremehkan itu. Kadang-kadang dosanya kecil, tapi karena dia meremehkan, ini yang besar ini. Membuat Allah murka itu. Wala yatma'nan qalbuhu min khaufi adabil, dan tidak merasa tenang hatinya dari takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang mereka dari azab Tuhan mereka senantiasa merasa takut, sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak bisa dianggap remeh, tidak merasa aman dari azab Tuhan mereka. Qala fi Munyatil Murid, disebutkan dalam kitab Munyatil Murid, fal anbiya ala rutabihim lam ya'manu bidzaka makra rabbihim. Para nabi dengan martabat mereka yang tinggi tidak pernah merasa aman dari murka Tuhan mereka. Itu para nabi. Apalagi kita orang awam yang banyak dosa ini, harusnya jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah. Salisan, syarat yang ketiga, ada mujalasatil mubghidin, tidak bergaul dengan para pembenci. Insyaallah kita sambung di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita lebih sehat, panjang umur, dan bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatihah wa ala alihi wa sabaqana wa sahabil hawal hadi ila salam wa ala alihi haqaqan dan mudaram min Allah wa yakum ilmat tugal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.